Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Muslimun RW 16 Desa Sekarpura rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi lantaran turunnya rahmat dan ridhonya untuk kita dan keluarga kita. Alhamdulillah juga malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan taklim kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam pertemuan ini bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah fid dunya wa dunya wal akhirah, dan pada akhirnya bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah sama-sama kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan dan kita nantikan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai kita tabarukan ya. Mudah-mudahan dengan tabarukan ini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita kaji malam hari ini. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila ruhul muallif hadzal kitab Syekh Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu wa qaddasa sirahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan adab dukhul masjid ya. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana saat kita memasuki masjid dan apa saja yang dilarang ketika kita masuk ke dalam masjid. Di antaranya yang dilarang keras di situ adalah melakukan jual beli dan mencari barang yang hilang ya. Bahkan kalau kita ketemu orang yang mencari barang yang hilang, malah disuruh mendoakan agar barang tersebut tidak kembali atau tidak ketemu. Demikian juga saat kita melihat orang jual beli di dalam mushola atau di masjid, supaya didoakan Allah tidak akan memberi keuntungan padanya. La arbahallahu bi tijarataka. Kalau ketemu orang yang mencari barangnya yang hilang, maka suruh mendoakan la raddallahu alaika dallatak. Allah tidak akan mengembalikan barangmu yang hilang ya. Kemudian apa saja yang sebaiknya kita lakukan di dalam masjid? Hendaknya kita niatkan untuk iktikaf. Setelah kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kita niati untuk iktikaf, kemudian memperbanyak zikir. Setelah itu disuruh membaca doa seperti yang dibaca oleh Rasulullah. Nah, ini doanya sangat panjang. Kalau Bapak Ibu bisa menghafalkannya, alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak, paling tidak di ujungnya nanti ada yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita ya. Antara lain Allahumma ij'al nuron fil qalbi dan seterusnya. Mungkin nanti yang bisa kita harapkan hafalnya yang di ujungnya ini ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam doa ini intinya agar Allah selalu memberi rahmat kepada kita ya. Dan selama ini kita dengar bahwasanya seseorang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya ya, tetapi karena fadl dan rahmatnya Allah. Untuk itulah dengan membaca doa ini kita akan semakin tahu apa itu rahmat ya. Jadi marilah sama-sama kita baca sepintas saja. Kalau kita bisa menghafalkannya alhamdulillah, kalau tidak minimal kita tahu maksud dari
doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten sanu ya. Niki orang banyak nanti disimak mawon ya. Nanti kalau yang di ujungnya mungkin boleh ya pas Allahumma ij'al fi qalbi nuron dan seterusnya nanti bisa kita baca karena itu enggak begitu panjang ya. Jadi intinya ini pengertian tentang rahmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang dibaca oleh Rasulullah ini, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon aku kepada engkau rahmatan, rahmat min indik dari sisimu ya. Tahdi yang telah menunjukkan engkau biha dengan rahmat qalbi pada hatiku ya. Jadi mohon kepada Allah supaya Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada hati kita. Dengan rahmat itulah Allah memberi petunjuk pada hati kita ya. Jadi pengertian rahmat secara garis besar itu segala sesuatu yang berkenaan dengan sifat-sifat baiknya Allah, Rahman Rahimnya Allah, sifat dermawannya Allah, sifat kelembutan Allah, sifat kebaikan-kebaikannya Allah. Jadi semua yang enak menurut kita, yang baik menurut kita di sisi Allah, itulah yang disebut dengan rahmat. Sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan, itulah rahmat ya. Sebaliknya sesuatu yang tidak mengenakan itu disebut suhtullah ya, murkanya Allah ya. Allahumma ya Allah, ini as'aluka rahmatan min indik. Aku mohon kepada engkau rahmat dari sisimu, tahdi yang telah memberi petunjuk, memberi hidayah engkau biha dengan rahmat tersebut qalbi pada hatiku ya. Wa tasma'u dan telah mengumpulkan engkau biha dengan rahmat samli pada golonganku. Biasanya seorang itu karena suatu hal tercerai-berai ya. Dengan rahmat itulah Allah menyatukan kita kembali. Rahmat di situ berarti apa? Al-ahadu, suatu persatuan yang mempersatukan kita ya. Biha samli wa talumu biha syaksi, dan Allah yang telah memporak-porandakan keberadaan kita, apakah itu dengan sesama saudara kita, dengan rahmat Allah itulah kita kembali rukun. Wa taruddu biha ulfati, dan Allah telah mengembalikan biha dengan rahmat tersebut ulfati pada beberapa nikmat yang telah lepas dari kita dikembalikan kembali. Wa taruddu biha al-fitan biha al, Masya Allah. Wa taruddu bihal fitana. Oh, bukan nikmat itu tadi ya, fitnah ya. Yang niku napa? Fitnah nggih. Ulfati. Oh, berarti salah cetak niki. Wa taruddu biha ulfati nggih. Nggih. Wa tuslihu biadini, wa tuslihu dan telah memperbaiki biha engkau biha dengan rahmat tersebut dini agamaku ya. Jadi dengan rahmatnya Allah kita bisa memperbaiki agama kita, sholat kita, wudhu kita ya. Bagaimana kita bermasyarakat, hubungan dengan keluarga, dengan tetangga, ini semua tidak lepas dari rahmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa tuslihu telah memperbaiki engkau biha dengan rahmat tersebut dini agamaku. Agama ini luas sekali ya. Muamalah ma'al khaliq, interaksi dengan Sang Maha Pencipta, dan muamalah ma'al khalqi, muamalah dengan sesama makhluk. Intinya agama itu terbagi dalam dua hal itu ya. Muamalah ma'al khaliq, interaksi dengan Allah, istilahnya itu hablum minallah, kemudian ke samping hablum minan nas ya. Jadi wa tuslihu telah memperbaiki engkau biha dengan rahmat tersebut dini pada agamaku. Wa tahfadhu dan telah menjaga engkau biha dengan rahmat ghaibi, ketiadaanku ya. Ghaibi pada batinku. Ghaib artinya sesuatu yang tidak nampak, ini berarti ghaib atau batin ya. Wa tarfa'u biha syahidi. Wa tarfa'u dan telah mengangkat engkau biha dengan rahmat syahidi, sifat fisikku, zahirku, maksudnya mengangkat derajat kita ya. Wa tuzaki dan telah membersihkan engkau biha dengan
rahmat tersebut amali pada amalku. Biasanya seorang itu karena sifat ujubnya, riaknya, dengan rahmatnya Allah, Allah menutupi tersebut sehingga kembali bersih amal kita. Waktu zaki telah membersihkan kau dengan rahmat tersebut, amali pada amalku. Jadi dengan rahmatnya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat mazmumah yang tercela ya, sifat riya, takabur, ujub, sum'ah. Dengan rahmatnya Allah itulah kita bisa membersihkan amaliyah kita. Waktu baik dan membuat cerah biha dengan rahmat tersebut wajib pada wajahku. Pada saat apa itu? Yaitu nanti pada yaumul hisab, pada yaumul ba'ats, itu orang dibangkitkan dalam keadaan gelap wajahnya ya. Kecuali dengan min asari sujud, karena pengaruh dari ibadahnya, sujudnya, kemudian dari wudhunya ya. Karena itulah kita mohon waktu bayit dan membuat cerah biha dengan rahmat tersebut wajib pada wajahku. Watul himuni dan telah memberi ilham pengertian engkau padaku biha dengan rahmat rusdi berupa petunjuk ya, memberikan petunjuk. Karena apa ya, kita itu tidak lepas dari sifat manusia yang makhluk khata' wan nisan. Dengan petunjuk ilham, dari kata ilham ya, tulhimuni telah memberi petunjuk engkau padaku biha dengan rahmat rusdi berupa petunjuk ya. Sehingga kita yang semula itu ditakdirkan tempatnya khata' wan nisan, tempatnya manusia tempatnya lupa dan lalai apa, dengan petunjuk dari Allah ini kita menjadi kembali ke jalan yang benar ya. Rusdi bisa berarti tingkahku ya. Watakti dan telah memberi petunjuk engkau li padaku biha dengan rahmat hajati watakti dan telah mengabulkan engkau ya, mendatangkan engkau, mengabulkan li padaku biha dengan rahmat hajati pada kebutuhanku ya. Waktu simuni dan telah menjaga engkau biha dengan rahmat mingkuli suin dari segala keburukan. Dengan rahmatnya Allah itulah kita terjaga dari keburukan. Kalau melihat di sini rahmat itu segala sesuatu yang positif ya. Nilai positif dari Allah itulah rahmat ya. Makanya tidak boleh kita tuh mengandalkan amal ibadah kita tanpa adanya harapan kita mohon dengan rahmatnya Allah ya. Mengenai hal ini diceritakan di zaman Bani Israel kalau tidak salah ya, ada seorang ahli ibadah yang sangat alim, sangat khusyuk. Dia tinggal di sebuah pulau di tengah lautan tepi pantai. Jadi hidupnya itu sepanjang itu juga hanya untuk ibadah. Dia hanya turun ke bawah saat mengambil air untuk wudhu. Dan di kekuasaannya Allah, atas rahmatnya Allah, di tengah lautan, di pulau kecil yang gersang, di situ Allah menumbuhkan berupa delima dan rumman. Apa rumman itu ya? Delima dan ya semacam buah-buahan yang enak ya. Jadi dia tuh hidupnya dari situ, dari air. Kebetulan di tengah laut pun juga ada air tawar memancar dari pulau kecil tadi. Setelah itu dia setelah 500 tahun meninggal, dia masuk surga. Ditanya oleh Allah, apakah karena apa engkau masuk surga? Tentu dengan ibadahku. Tidak, kau masuklah surga dengan rahmatku. Tidak ya Allah, aku sepanjang hidupku itu hanya untuk beribadah kepadamu. Dengan itulah aku mengandalkan ibadahku sebagai bekalku untuk menggapai surgamu. Akhirnya oleh malaikat, Allah memerintahkan kepada malaikat, coba ambil matanya satu saja. Begitu dia ambil matanya satu, dia begitu merasakan ya. Jadi karena nikmat Allah, rahmatnya Allah berupa mata itu saja tidak ternilai. Kemudian kalau begitu kau hidup selama 500 tahun, ya sudah nanti kamu di surga juga selama hidupmu itu. Tidak, katanya di surga itu abadal abadin, selama-lamanya. Katanya kau hidup, kamu masuk surga atas karena jerih payahmu, karena ibadahmu. Kalau ibadahmu hanya 500 tahun, selama itu pula engkau di surga. Setelah itu kau terserah aku mau saya lempar ke neraka atau kemana. Tidak, kalau begitu ya Allah. Akhirnya dia menyerah. Ya, kalau begitu memang aku masuk surga berkat rahmatmu. Jadi kalau kita mengandalkan ibadah kita, kalau kita umur hanya 70 tahun misalnya ya, ditambah sebelum balik itu 15 tahun, jadi
yang efisien umur kita untuk ibadah itu hanya sekitar 50-55 tahun. Belum dipotong dengan maksiat kita. Jadi alangkah kelirunya kita kalau mengandalkan ibadah kita sebagai bekal untuk masuk ke surganya Allah. Jadi inilah sekali lagi ini mengingatkan kembali pada kita, janganlah kita itu takalluf atau merasa percaya diri bahwasanya kita masuk surga itu mengandalkan amal ibadah kita. Jadi semua tadi berkat fadl dan rahmatnya Allah. Karena itulah ini contohnya saja. Waktu simuni dan telah menjaga engkau biar dengan rahmat mingkul lisuin dari segala keburukan. Kalau tidak dengan rahmatnya Allah, tentu kita itu sudah tersesat jauh. Karena rahmatnya Allah kita terselamatkan, terjaga dari segala keburukan. Allahumma ya Allah, inni as'aluka imanan kholisan. Ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu imanan kholisan, iman yang murni, yubashiru qalbi, yang bisa membuat gembira hatiku. Wa as'aluka bi yakinan shadiqa, dan aku mohon kepadamu yakinan shadiqa, keyakinan yang benar, yang lurus. Hatta alamu, sehingga aku tahu anau sesungguhnya sesungguhnya sesuatu la yusibani, tidak akan mengenai padaku illa ma katabtahu, kecuali yang telah engkau pastikan, ya. Jadi ini mengingatkan kembali bahwasanya segala sesuatu itu tergantung dari qada qadarnya Allah. Kita itu melakukan apapun itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita tidak tahu apapun kecuali la yusibani, sesuatu yang menimpa illa, kecuali maka tahu Allah telah menentukan. Jadi intinya apapun yang menimpa pada kita, kita hendaknya ridho karenanya, ya, menerima. Kalau kita ridho, insya Allah di situ ridhonya Allah akan datang menghampiri kita. Kita masih ingat ceritanya dulu ketika ada seorang dipanggil ke neraka, ya. Jadi waktu itu tidak salah di kitab apa itu, syarahnya kitab Ihya, di situ Allah menyuruh malaikat supaya mencari orang yang penghuni neraka. Setelah dipanggil, mengapa kamu ke sini? Ya, aku masuk neraka karena takut lagi. Disuruh masuk neraka kok gembira. Kenapa? Karena sudah menyesal dulu waktu di dunia ketika diajak berbuat kebaikan, aku selalu menunda-nunda. Karena itulah aku dimasukkan neraka. Sehingga saat sekarang aku tidak mau mengurangi kesalahanku sendiri. Ketika disuruh masuk neraka, dia bergegas. Karena apa? Sami'na wa ata'na, taat dan patuh kepada perintahnya Allah. Kalau begitu, ya sudah, kamu sekarang masuk surga. Jadi inilah. Jadi kalau menyadari segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, bagaimana sikap kita menyikapinya? Ya kita terima apa adanya, kita ridho. Yang penting apapun itu yang seruan dari Allah, hendaknya kita segera melaksanakan. Apalagi kita dekat musola, dekat masjid, ya. Panggilan azan itu merupakan panggilan dari Allah. Dan Allah memanggil seseorang itu bukan karena suatu, bukan sembarangan memanggil, tapi orang-orang yang benar-benar disayangi oleh Allah yang dipanggil. Nyatanya banyak orang yang mendengar tapi belum juga bergegas untuk mendatangi panggilan itu. Ini menunjukkan kalau kita begitu dengar azan langsung siap-siap pergi ke musola atau ke masjid, ini menunjukkan suatu rahmatnya Allah, ya. Jadi disinilah peranan rahmatnya Allah. Karena tidak semua orang nyatanya bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan, ini merupakan rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Karena itulah perlu kita syukuri dan kita syukuri lagi, kita syukuri tadi, ya. Jadi illa ma katabtahu, kecuali yang telah engkau pastikannya alaiya padaku, waridho, dan menerima bima qasamtahu, dengan apa yang telah kau bagi sesuatu itu, ya. Jadi ini pengertian dari qanaah, ya. Alaiya waridho, menerima, ikhlas, ridho, bima qasamtahu, dengan sesuatu yang telah membagi engkau pada ma. Jadi intinya kalau kita ingin selamat, ingin mendapatkan rahmatnya Allah, terimalah apa yang sudah dibagi oleh Allah. Ma qasam tahu, ya. Li, kepadaku Allahumma ya Allah, inni as'aluka imanan shadiqa. Ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepada engkau imanan shadiqa,
iman yang lurus, yang benar, wa yakinan, dan keyakinan, laisa ba'dahu kufrun, tidak ada yang sesudahnya kekufuran ya. Wa asaluka rahmatan, ya Allah, wa asaluka, dan aku mohon kepada Engkau rahmatan, rahmat, analu yang memperoleh aku biar dengan rahmat tersebut, syarafa karomik, kemuliaan karena kemurahan atau kemuliaanmu. Kemuliaan, syarafa itu kemuliaan bagi seseorang, karomik itu sifat lumannya atau sifat mulianya Allah ya, dari kemuliaan Allah. Jadi dengan rahmatnya Allah itulah kita bisa mendapatkan kemuliaan dari kemuliaannya Allah. Karomik fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka sabra, Allahumma ya Allah inni as'aluka sabra, aku mohon kepada Engkau sifat sabar indal qadai, ketika menerima qada, ketentuan dari Allah. Jadi tadi sudah kita singgung ya, apapun yang kita terima baik buruk itu merupakan sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah. Qada-qadarnya Allah itu ditentukan sejak di zaman azali, sebelum kita dilahirkan, sebelum roh itu ditiupkan ke rahim ibu kita pada kandungan 40 hari kedua atau ketiga ya. 40 hari pertama itu dari alaqah menjadi mudghah, dari mudghah menjadi nutfah, menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, berarti 40 hari ketiga ya ditiupkan roh itu sudah ditentukan sekaligus kapan dia meninggal, kapan dia mendapat jodoh, kapan dia berapa rezekinya. Jadi 4 hari itu sudah ditentukan saat 40 hari ketiga dalam kandungan. Jadi itu sudah menjadi qadanya Allah. Jadi apapun yang terjadi itu harus kita terima dengan penuh keikhlasan ya. Wal fauza, dan kebahagiaan, inda liqai, ketika bertemu dengan engkau, inda liqai, ketika bertemu, wa manazila syuhada'i, dan mohon supaya dikumpulkan dengan di tempat-tempatnya para syuhada. Syuhada kita tahu ya, syuhada itu pahlawan, itu sudah orang-orang yang mati syahid, tempatnya sudah di surga. Untuk itulah kita mohon kepada Allah supaya bisa dikumpulkan dengan para syuhada tersebut. Wa aisha syuhada'i, dan kehidupan orang-orang yang berbahagia, wa nasra 'alal a'da'i, dan mohon pertolongan 'alal a'da'i, untuk mengatasi musuh-musuh, wa murafaqatul anbiya'i, dan berteman dengan para nabi. Allahumma inni unzila bika hajati, Allahumma ya Allah ini aku mohon, sesungguhnya aku unzila bika, mohon ke tempat kepadamu, hajati, supaya dikabulkan hajat-hajat kita ya. Wa indaufa, sekalipun dalam keadaan lemah, ro'i, pendapatku, wa qasura amali, dan sempitnya amal perbuatanku, waftaqartu, dan butuh aku ila rahmatik, kepada rahmatmu. Jadi segala sesuatu itu semuanya kita mengandalkan rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah itulah kita bisa mengatasi segala kerumitan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan rahmatnya Allah itulah kita bisa terselamatkan dari azabnya Allah, dari azab kubur maupun azab neraka kelak. Jadi intinya kita segala sesuatu itu kita niati mohon kepada rahmatnya Allah dan ridhonya. Wa saluka ya qadiyal umur, wa saluka, aku mohon kepada Engkau ya qadiyal umur, wahai zat yang maha menentukan perkara urusan, waya syafi sudur, dan zat yang membuat rasa di dalam dada ya. Jadi orang sedih, bahagia itu semuanya tergantung dari rahmatnya Allah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha menata isi hati dalam dada kita ya. Kama tujiru bainal buhur antujironi min adza bisair. Mohon juga dari keselamatan azab neraka syair, wa min fitnatil kubur, dan dari fitnah kubur, wa min da'watil kubur, dan dari ajaan kerusakan-kerusakan. Allahumma ya Allah, wa ma dha'ufa
wama dan barang dhaufa yang apes lemah anhu dari ma ra'i pendapatku wa qasura dan sempitnya anhu dari barang ngamali urusanku atau amalku walam tabluhu dan tidak sampai apa niat dalam tabluhu wallahu alam bisawab. Demikian mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan barokah dari apa yang kita kaji malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.